Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini mungkin masih agak sepi ya, karena pagi-pagi. Tapi saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di ruangan gedung gereja ini maupun yang masih ada di rumah yang mengikuti online. Biarlah Tuhan memberkati. Sebelum saya akan melanjutkan, kalau ada tamu pagi ini, gak ada, puji nama Tuhan. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kudus, yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh pada pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau telah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menanggalkan segala kegiatan kami dan kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Teristimewa kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan kerohanian kami, sehingga kami boleh senantiasa semakin hari semakin diperbaharui di dalam Yesus. Kami ingin menyerahkan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Karena hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh kekuatan. Kita akan menaikkan pujian, kemenangan terjadi di sini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri.
Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan naikkan pujian sebab Dia hidup dengan penuh sukacita. Belum ya? Kita akan melanjutkan pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita pribadi lepas pribadi. Kita akan menaikkan pujian mengenal pribadi. Seperti rusa yang
Bapa kami dalam surga, kami merindukan Engkau bagaikan rusa yang haus untuk merindukan air. Kami datang dalam ruangan ini ya Tuhan, kami rindu sekali untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengerti isi hati-Mu. Kami berdoa kiranya setiap kami boleh mempersiapkan diri kami, hati kami masing-masing dibukakan untuk boleh menerima Engkau, menerima kebenaran firman-Mu, menerima kuasa Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, menjadi anak-anak Allah yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Engkau sembunyikan di bawah kaki salib Kristus, dan Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman Allah boleh diteguhkan oleh Roh Kudus dalam setiap hati kami, dan kami boleh diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita masih pagi ya. Biasanya kita belum berangkat ini. Jadi ibadah kita pagi ini jam 6 ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dengan setia untuk hadir, dan nanti kita jam 8:04 tepat waktu kita akan berangkat ya, pasca sekolah minggu bersama ke Sukomoro ya. Jadi kita doakan supaya berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini ya saya akan berkhotbah dengan tema ya, menolong yang lemah. Ya, menolong yang lemah ya, betul ya, menolong yang lemah. Saya akan berkhotbah dengan tema menolong yang lemah. Kalau Bapak Ibu besok minggu akan mengajar di kelas masing-masing ya, di dalam buku pelajaran sekolah minggu Amanat Agung itu di pelajaran keempat. Ya, keempat ya, betul ya. Kalau tidak salah keempat ya Pak Pendeta ya. Keempat ya. Menolong yang lemah. Nah, acuan ayat Alkitab yang hari ini akan kita bahas yaitu dari Roma pasal yang ke-15. Yuk kita buka Roma pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Roma pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Mari kita ikuti bacaan ini di bawah perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Saya akan membacakan Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita simak bersama-sama. Saya akan mulai. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Bacaan kita sampai di situ. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Surat Roma ditulis oleh Paulus, ya. Kira-kira tahun 57-59 lah, 55-57 ya. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Ya. Dalam perjalanan yang ketiga pelayanannya ke Spanyol, ya, dia mampir Yerusalem karena akan mengirimkan bantuan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, jemaat di Roma ini belum semua dikenal oleh Paulus, tetapi Paulus menulis surat ini. Nah, jemaat di Roma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap persekutuan gereja itu biasanya terdiri dari macam-macam latar belakang.
Ya, gereja kita banyak dari latar belakang, ada yang dari suku Jawa, Tionghoa, kemudian mana ya di luar Jawa, Sumatera dan lain sebagainya. Ya. Hampir setiap persekutuan gereja atau komunitas gereja ataupun gereja, jemaat gereja itu tidak hanya terdiri dari satu suku. Nah begitu juga jemaat di Roma ini tidak hanya terdiri dari satu suku. Ada beberapa anggota di sana, yaitu antara lain ada jemaat yang berlatar belakang dari Yahudi. Ada jemaat yang berlatar belakang dari orang-orang non-Yahudi, artinya orang-orang di luar Yahudi. Ya, jemaat di Roma. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks ini kalau kita membaca pasal yang ke-15, kita tidak bisa membacanya hanya dari pasal 15, kita harus merujuk juga dari pasal yang ke-14. Ya. Dari pasal yang ke-14, ternyata di sana di jemaat di Roma itu ya ada dua golongan atau ada dua kelompok ya yang masing-masing punya keyakinan tersendiri. Kemudian dia adalah sebuah komunitas Kristen, orang-orang sudah percaya Yesus, tetapi di dalam diri mereka masih ada keyakinan tertentu. Contoh, seperti orang-orang Kristen di Roma yang berlatar belakang agamanya Yahudi. Nah, masih memelihara ya atau adat istiadat di sana itu masih dia yakini, antara lain apa? Tentang makanan, ya. Jadi ada orang Kristen di sana yang hati nuraninya berkata, aku nggak bisa makanan-makanan ini. Kemudian ada juga yang masih memelihara hari-hari tertentu. Jadi ada hari-hari khusus yang diyakini oleh mereka bahwa itu harus dihormati lebih daripada hari yang lain. Tetapi bagi jemaat non-Yahudi di sana, mereka ada yang beranggapan bahwa hari itu sama saja, tidak ada perbedaan, semua hari sama saja. Begitu juga makanan. Ya, makanan yang dimakan oleh orang-orang non-Yahudi ya, menurut keyakinan mereka, mungkin imannya sudah kuat, semua makanan baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat Paulus mendengar dan melihat latar belakang jemaat seperti ini, ya Paulus ingin agar jemaat yang sudah percaya Yesus, yang telah dipersatukan oleh Kristus itu tetap bersatu, tetap harmonis, tetap menjadi jemaat yang bertumbuh. Ya, jangan oleh karena prinsip seperti itu, jangan oleh karena perspektif seperti itu, jangan oleh karena pandangan seperti itu, jemaat menjadi pecah, jemaat menjadi saling menghakimi, jemaat menjadi saling menjatuhkan, enggak boleh. Tidak boleh. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan ya toh, orang yang lemah dan orang yang kuat. Di sini menunjuk bahwa ketika ada orang yang kuat secara iman, hati nurani, jangan menghakimi orang yang lemah secara iman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar pagi ini berkenaan dengan menolong orang yang lemah. Ya. Jadi orang yang kuat imannya harus menolong orang yang masih lemah imannya. Ya. Ini menarik sekali ya, mari kita lihat ayat pasal yang ke-15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, jadi saya memberikan 3 poin hari ini, ya, 3 poin dalam khotbah saya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang kuat untuk menolong yang lemah, ya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang kuat untuk menolong yang lemah. Nanti tolong kaitkan dengan pelajaran saudara di dalam sekolah Minggu Amanat Agung, dan saudara nanti melihat 5P-nya di sana ya, Bapak Ibu nanti pelajari dan diskusikan khotbah pendeta ini di kelas masing-masing minggu depan. Mari kita lihat poin yang pertama ya, menolong yang lemah. Jadi orang yang kuat harus menolong orang yang lemah. Yang pertama, orang yang kuat bertanggung jawab terhadap orang yang lemah. Ini yang ayat yang pertama ya. Orang yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang lemah. Jadi kata wajib, kalau Bapak Ibu melihat di sana ya, kata wajib artinya tanggung jawab ini tidak bisa dihindari. Ya. Tanggung jawab ini kita tidak bisa menghindar, karena apa? Wajib menanggung. Apa yang ditanggung? Kelemahan orang yang lemah, bukan orangnya yang kita tanggung. Orang yang lemah secara iman bisa gemuk badannya. Lah kalau kita tanggung harus kita bopong atau kita bawa, kita keberatan. Bukan orangnya yang lemah, tetapi kelemahan orang itu. Kelemahan di bidang apa?
Mengapa? Tentunya di dalam iman. Ya, tentunya di dalam iman ya. Dalam hal apa kelemahan orang lemah ini? Ia lemah dalam iman. Mengapa? Mengapa? Karena dia mengikuti larangan untuk tidak makan jenis makanan tertentu. Seperti yang ditulis di dalam pasal 14. Saya mau kasih tahu pasal 14. Mari kita lihat pasal 14 ya. Ayat yang saya bacakan aja. Pasal 14. Terimalah orang yang lemah imannya. Nah ya konteksnya lemah imannya. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan yang tadi sudah saya sampaikan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ayat yang kedua, pasal 14. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ya, orang itu. Jadi kalau ada yang tidak bisa makan makanan tertentu, jangan kita hina, ya, jangan kita hakimi. Mengapa? Orang yang belum bisa memakan makanan tertentu adalah udah percaya Yesus. Lalu orang yang sudah bisa makanan semua makan, dia juga udah percaya Yesus. Biarlah mereka sama percaya Yesus dan dia udah diterima menjadi anak Tuhan yang sama. Orang yang masih lemah imannya justru ditolong oleh orang yang kuat, gitu. Ya, oleh orang yang kuat. Kemudian yang berikutnya adalah wajib membangun. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini adalah wajib membangun. Artinya apa? Artinya orang yang kuat itu membangun dengan cara mendekati orang yang lemah, dengan cara mendampingi orang yang lemah, dengan cara mementori orang yang lemah, agar orang yang lemah tadi bisa bertumbuh secara iman. Artinya perlu pendampingan terhadap orang yang lemah itu secara real di lapangan. Misalnya di dalam kelompok sekolah minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang masih lemah secara iman. Ada orang yang masih belum ikut dengan setia. Ada orang yang banyak alasan tidak mau ikut kelompok sekolah minggu. Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu sebagai tim pelayanan di kelompok sekolah minggu di sana harus mendekati dengan pendekatan yang smooth, dengan pendekatan yang baik, dengan pendekatan yang positif, agar orang yang masih belum mau ikut sekolah minggu tersebut diajak pelan-pelan supaya mereka bisa ikut, dimentori, diarahkan sehingga dia mau datang. Bukan malah kamu ini loh sudah berpuluh-puluh tahun jadi anggota gereja, ikut kelas sekolah minggu aja tidak mau. Wah, kalau dibilang begitu mungkin dia nggak mau datang. Ya, nggak mau datang. Jadi silahkan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai ketua-ketua kelompok kecil, gembalakan kelompok kecilmu tersebut agar mereka bisa bertumbuh. Ketika mereka masih lemah, Bapak Ibu sebagai gembala kelompok kecil, sebagai pelayan di sana, sebagai pengajar di sana, sebagai tim 5P di sana, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menolong mereka agar mereka bisa bertumbuh. Nah, artinya perlu pendampingan terhadap yang lemah secara real di lapangan dan harus terus-menerus kita bantu. Ini adalah P, pelayanan, P juga pemuritan. Kita layani, kita ajar, kita muridkan dia. Ya, itu ya. Nah, orang kuat jangan menghakimi, jangan menghina, jangan menjadi batu sandungan terhadap orang yang belum kuat. Tetapi terimalah, saya garis bawahi, terimalah sebagaimana adanya seperti Kristus menerima yang lemah. Dan tuntunlah agar bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Ini luar biasa, ya, jangan menghakimi. Saudara bisa melihat di dalam pasal 14, ayat 1 sampai 4, pasal ayat 10, ayat 13, jangan menghakimi. Ya, jangan kita hakimi. Biarlah kita terus sabar. Disinilah letaknya kedewasaan rohani seorang yang kuat. Disinilah letaknya kedewasaan rohani orang yang kuat. Harus sabar menuntun orang yang lemah. Yang kedua, orang yang kuat ya tidak mencari kepentingan diri, tetapi mencari kepentingan orang lain. Mencari kepentingan anggota kita. Mencari kepentingan calon-calon anggota kelompok sekolah minggu kita.
Ya, itu kita cari kepentingan mereka, jangan kepentingan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang sudah ditunjuk sebagai ketua, sebagai guru, adalah orang-orang yang sudah dianggap dewasa secara rohani. Maka dari itu kita harus menyangkal diri kita, ya, menyalipkan ego kita. Jangan mencari kepentingan sendiri. Mengapa? Acuannya apa ini? Acuannya kita harus melihat sosok pribadi Yesus Kristus, di mana Kristus tidak pernah mementingkan diri sendiri. Ya, ayat yang ke-1 ya, ayat yang ke-1 disampaikan. Jangan kita mencari kepentingan kita sendiri. Yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, cari kesenangan bersama. Ciptakan suasana kekeluargaan di dalam kelompok kecil. Ciptakan suasana kerukunan di dalam kelompok kecil. Ciptakan suasana kasih di dalam kelompok kecil tersebut. Sehingga di sana tidak ada pementingan diri sendiri. Di sana tidak ada yang merasa hebat. Oh, aku sudah kuat. Oh, aku sudah guru berpuluh-puluh tahun. Aku paling hebat. Enggak. Justru ketika ketika pemimpin kelompok, dia merasa sudah lama melayani, justru dia akan memiliki sebuah kerendahan hati. Mengapa? Karena dia bercermin, berkaca kepada Yesus Kristus, di mana Kristus tidak pernah yang namanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah pelayanan Kristus saat ada di dalam dunia. Dia tidak pernah mencari pujian, dia tidak pernah mencari kepentingan diri sendiri. Justru hidupnya 100% dikorbankan untuk orang lain. Sampai kepada puncak pengorbanannya di atas kayu salib. Di mana kita telah memperingatinya melalui Jumat Agung dan khotbah Paskah. Saya berharap Bapak Ibu memahami tentang hal ini. Kelompok-kelompok kecil memahami tentang hal ini. Jadi orang yang kuat akan menyenangkan hati sesama saudaranya yang lemah, agar keyakinan orang yang lemah menjadi kuat, bukan menjadi mundur. Mungkin ada orang yang tidak punya waktu untuk mengikuti kelompok kecil. Pak Pendeta atau Pak Ketua kelompok, mohon maaf saya belum ada waktu. Sibuk sekali, semuanya sibuk sekali. Baik Pak, tidak apa-apa, kita berdoa bersama ya. Dikunjungi ke rumahnya, berdoa bersama, lalu mencari hikmat Tuhan. Saya sangat percaya ketika tujuan yang mulia untuk mentaati kebenaran firman Allah dan mentaati amanat agung Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan waktu orang tersebut, sehingga orang tersebut ada waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengikuti kelompok kecil nantinya. Tetapi tidak terlepas dari perjuangan ketua kelompok, perjuangan tim untuk bisa membawa orang yang belum bisa ikut di dalam kelompok tersebut. Oleh karenanya maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang kuat fokus, tidak fokus ya. Orang yang kuat jangan fokus kepada diri sendiri, tetapi kepada yang lemah. Mengapa? Karena Kristus telah memberi teladan. Ayat yang ketiga, Kristus telah memberikan teladan ya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Paulus sadar bahwa kehidupan Paulus juga mengalami tantangan. Bahkan kalau boleh dibilang Paulus ikut pikul salib dalam pelayanannya. Karena dia mengalami cercaan, bahkan mengalami penganiayaan, bahkan mengalami pemenjaraan oleh karena Injil Kristus. Jadi Paulus juga mengalami cercaan, mengalami penganiayaan. Bahkan diperlakukan yang luar biasa karena melayani Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh orang yang kuat, bisa juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Pengorbanan Yesus harus menjadi dorongan. Pengorbanan Yesus harus menjadi motivasi. Pengorbanan Yesus harus menjadi teladan bagi orang-orang yang kuat untuk menolong orang yang lemah, sehingga tercipta kesatuan, kerukunan, keharmonisan, cinta kasih di dalam gereja. Ingat, yang kuat berkiblat kepada Kristus, ya. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk orang lain akan memotivasi, mendorong, menjadi teladan bagi yang kuat untuk menolong yang lemah. Ketika orang kuat selalu memandang Kristus, maka
Dia mampu menolong orang yang lemah karena dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus. Dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus. Next, orang yang kuat selalu memandang Kristus sebagai teladan pengorbanan. Ya, sebagai teladan pengorbanan. Sebagai sumber kekuatan untuk menanggung yang lemah. Mari kita terlalu memandang Kristus. Mari kita selalu memandang pengorbanan Kristus. Karena Kristus telah berkorban. Kristus telah menyerahkan dirinya. Ketika orang yang kuat memandang Kristus sebagai teladan pengorbanan diri, sebagai sumber kekuatan, maka kita sanggup menanggung yang lemah. Luar biasa, luar biasa. Apakah kita siap untuk menjangkau yang lemah? Ya, ini P, penjangkauan. Apakah kita siap untuk menjangkau yang lemah? Harus siap. Ya, harus siap. Artinya jangan ada penghakiman di kelompok kecil. Jangan ada orang yang seolah-olah dianaktirikan atau dibuang atau direndahkan imannya, jangan. Tapi justru dirangkul, justru didampingi, justru ditolong untuk dia bisa bertumbuh. Yang ketiga atau yang terakhir, orang yang kuat selalu bersandar kepada Allah melalui firman-Nya. Orang yang kuat harus bersandar kepada Allah, tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa menggembalakan kelompok kecilnya sendiri tanpa pimpinan oleh Allah melalui kebenaran firman Allah yang terus dipelajari. Dengan mempelajari kebenaran Alkitab, orang yang kuat akan bertumbuh dalam apa? Banyak hal dia bisa bertumbuh. Antara lain, sabar. Ada kesabaran yang bisa mengendalikan diri orang yang kuat itu. Kemudian ada penguasaan diri, sehingga dia tidak merasa menjadi orang yang paling hebat, tidak merasa dia menjadi orang yang paling kuat, tetapi kekuatan imannya oleh karena bersandar kepada Allah melalui firman Allah bisa dibagikan kepada kelompoknya. Kemudian dalam menanggung yang lemah, ayat yang keempat, perhatikanlah kata teguh berpegang. Artinya, kebenaran firman Allah harus menjadikan kita tetap teguh berpegang, tetap meyakini, tetap kita jadikan acuan, tetap kita jadikan dasar kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Karena melalui belajar firman Allah kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Melalui belajar firman Allah pikiran kita bisa dijernihkan, hati kita bisa ditenangkan, kemudian kita akan mengajar dengan pimpinan Roh Kudus melalui kebenaran firman yang diyakini dan dipelajari oleh orang yang kuat tersebut. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang kuat akan sanggup mengekspresikan kasih Kristus. Ya. Mengekspresikan kasih Kristus dengan tulus dan menolong yang lemah. Ketika yang kuat terus belajar. Sampai kapan belajarnya? Ya sampai mati belajar terus. Next. Orang yang kuat akan mendapat kekuatan, ya, akan mendapat ketekunan, dan akan mendapat penghiburan. Mengapa? Kalau orang yang kuat, kalau guru, kalau tim 5P belajar terus, menggali firman terus, membaca firman terus, di sana akan ada kekuatan yang baru. Di sana akan ada ketekunan dan di sana akan ada penghiburan. Mengapa? Roh Kudus yang bekerja untuk hidup bersama dengan orang yang lemah dalam tubuh Kristus. Ayat yang kelima ini menarik banget ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Luar biasa. 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Allah akan menuntun kita untuk menolong yang lemah. Orang kuat, next. Orang kuat yang bersandar kepada Allah melalui firman-Nya yang dia pelajari, yang dia baca, hanya punya satu tujuan dalam menolong yang lemah. Tujuannya apa? Tidak punya motivasi supaya nanti aku dibayar, supaya nanti aku dikasih sesuatu sama yang aku tolong, enggak. Tapi ayat 6 bicara semuanya itu bertujuan untuk satu tujuannya, mempermuliakan nama Tuhan.
mempermuliakan nama Tuhan. Orang yang kuat yang bersandar pada Allah melalui firman-Nya akan dengan senang hati menerima satu dengan yang lain dalam membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan Allah. Perhatikan kata ini. Perhatikan kata ini. Apa? Next. Nah, terimalah satu akan yang lain seperti Kristus juga telah menerima kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang Kristus, ketika kita melihat kehidupan Kristus waktu di dalam dunia melalui kebenaran Alkitab yang dibaca oleh orang yang kuat tadi, maka kita bisa melihat apa-apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus tidak mempermuliakan dirinya sendiri, tetapi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mentaati kehendak Bapa dan demi kepentingan orang lain. Terimalah satu dengan yang lain. Next, ya, terimalah satu dengan yang lain. Ya. Penerapan yang dapat kita lihat pada kesempatan hari ini, apakah kita yang kuat sudah bertanggung jawab terhadap yang masih lemah dengan cara mentaati amanat agung Tuhan Yesus Kristus melalui kitab Matius 28, 19, 20, ya, yang di sana dibacakannya, dituliskannya tentang amanat agung. Dengan cara apa? Yang pertama kita menjangkau saudara kita yang masih lemah. Menjangkaunya yang seperti tadi Pak Pendeta sampaikan. Datangi, kunjungi, ajak bicara, ya toh? Jangan kita hakimi, ya. Saudara, mari kita menjangkau saudara kita yang masih lemah. Yang kedua, mari kita beritakan Injil bagi yang masih lemah atau bagi yang belum percaya. Bagi yang belum percaya. Next, kita ajarkan kebenaran firman Tuhan untuk mempertumbuhkan kerohanian saudara kita yang masih lemah tersebut. Next, yang keempat, memuridkan atau mementori saudara-saudara kita yang masih lemah, dampingi saudara, kunjungi ya, lalu melayani ya, mempertumbuhkan iman saudara-saudara kita yang masih lemah tersebut. Nah, next. Mulailah menerapkan 5P pelan-pelan ya dalam kelompok kecil sekolah minggu amanat agung saudara. Dengan cara yang sebagaimana pendeta tadi sampaikan melalui pelajaran keempat. Saya berharap melalui khotbah pagi ini, saudara Bapak Ibu sekalian kelompok-kelompok kecil minggu depan pada tanggal 1 bisa men-sharingkan, bisa juga memperluas pandangannya, bisa juga ada ide-ide baru kreatif untuk menolong yang lemah ya. Yang kuat bertanggung jawab untuk menolong kelemahan orang yang lemah dalam bidang apa? Konteks ini berbicara tentang iman. Karena punya perspektif yang berbeda tentang makanan, tentang hari-hari, dan tentang minuman. Ya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berada di posisi mana? Apakah kita masih lemah? Apakah kita juga sudah kuat? Mari kita menerapkan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita melayani satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Mari kita berkorban untuk orang lain seperti Kristus telah berkorban. Jangan menghakimi, jangan menghina, jangan menjatuhkan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah. Karena mereka perlu kita untuk kita tuntun agar mereka bertumbuh dewasa secara rohani dan hidupnya bersama-sama untuk satu tujuan, mempermuliakan Allah. Pujian ini akan mengantar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus,
sikap doa Bapak Ibu berdoa melalui pujian ini. Saya mau iring Yesus. Oh, saya mau iring Yesus. Makasih Tuhan. Saya mau iring Yesus. Mari kita jadikan pujian ini doa kita bersama. Kita akan mengiring Yesus selama-lamanya. Apapun penderitaan dan permasalahan kita akan tetap setia mengiring Yesus Kristus. Sebagai wujud kita tetap taat kepada firman-Nya. Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, kita bangkit berdiri. Amin. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita merespon kebenaran firman Allah dan sekalian kita akan menutup ibadah pagi hari ini dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman Allah yang Kau tabur hari ini. Bapa, ajari kami Tuhan, kami boleh menolong, bertanggung jawab terhadap saudara-saudara kekasih kami seiman yang masih lemah, untuk dapat dipertumbuhkan rohaninya menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah hati pikiran kami berkiblat kepada pribadi Kristus untuk tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia, tetapi kami boleh berkorban untuk orang lain, khususnya bagi saudara kami yang masih lemah secara iman. Biarlah kebenaran firman Allah ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh melayani satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain seperti Kristus telah menerima kami. Kami tidak ingin memperdebatkan perspektif atau pandangan kami. Tujuan kami mempertumbuhkan persekutuan di dalam Kristus menjadi dewasa dan menjadi taat terhadap amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur karena ibadah hari ini boleh berlangsung dengan baik. Sebentar lagi nanti kami akan berkumpul bersama-sama dalam kelompok sekolah minggu. Semua umur akan mengadakan Paskah ke Sukomoro. Tuhan akan memberkati kami. Kendaraan-kendaraan yang kami menaikkan, baik kendaraan pribadi maupun bus yang kami persiapkan. Tolong Tuhan, biarlah Engkau menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh merenungkan kembali makna penderitaan Kristus melalui wisata rohani di Sukomoro tersebut. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Kami tahu bahwa perjalanan hidup yang bersama dengan Kristus adalah perjalanan hidup yang berarti, yang berkenan, yang sesuai dengan pertolongan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, penghiburan, bahkan cukupkanlah setiap pergumulan yang mereka perlukan. Hamba rindu supaya anak-anak-Mu yang berulang tahun tetap setia. Bahkan jika ada yang belum mengikuti kelas kelompok kecil Sekolah Minggu Amanat Agung, mereka juga boleh mengikuti kelompok tersebut. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang diberikan kesempatan mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan syukur yang mereka telah lakukan, mereka telah jalankan, mereka telah taati ya Tuhan, mentaati kebenaran firman-Mu. Kami doakan biarlah Tuhan terus akan memberkati mereka. Dan ketika hari ini mereka juga akan memberikan dengan ketulusan hati, biarlah Tuhan melihat hati mereka. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan memberkati mereka satu dengan yang lain. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang undur semakin hari semakin setia kepadamu kembali. Bahkan yang belum mengikuti kelompok-kelompok kecil Sekolah Minggu Amanat Agung, mereka akan punya semangat dan sukacita untuk bergabung di dalam komunitas ini, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku amanat agung yang setia. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami
yang telah menyelesaikan pendidikan dan mereka telah diwisuda. Adik kami Cindy, adik kami Florentin, adik kami Widya. Oh Tuhan, kami doakan mereka, kiranya mereka juga boleh dipakai Tuhan di dalam pelayanan, dan melalui kesuksesan pendidikan mereka, mereka boleh bekerja sesuai dengan keahlian dan profesionalisme mereka. Pakai mereka terus dimanapun, menjadi berkat, garam, dan terang. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan bangsa negara kami. Biar Tuhan akan memberkati. Ada pemulihan ekonomi, keamanan politik, dan menjelang hari raya umat Islam Idul Fitri, semua kondusif, semuanya aman. Dan kami doakan, biarlah seluruh rakyat Indonesia tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kemurahan hati Bapa. Terima kasih untuk anak-anak Allah. Kami juga doakan 18 kelompok Sekolah Minggu Amanat Agung Gereja Baptis Palembang. Tuhan akan memberkati mereka dengan sukacita dan semangat di dalam pelayanan kebersamaan kelompok kecil. Agar banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan, dan hatimu. Kembalilah dengan sukacita. Jalanilah hidupmu dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus tinggal tetap dalam setiap hati saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bersaat teduh, mengucap syukur dan terus menyerahkan hidup ini. Biarlah Tuhan memimpin dan Roh Kudus menolong kehidupan setiap kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tambahan pengumuman yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu. Besok hari Minggu depan tanggal 1 kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-60. Ibadah kita akan dimulai pukul 9.15. Yang kedua, hamba Tuhan yang melayani di cabang Lorok Pajo, Bapak Pendeta Semi Toisuta, beliau mendapat panggilan pelayanan untuk melayani di Gereja Baptis Indonesia Bengkulu. Ya. Oleh karenanya maka per Juni 2022 ini, pertengahan Juni ya, atau akhir Juni nanti, beliau dan keluarga akan melayani di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Bengkulu. Mohon dukungan doa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa minggu depan. Bagi jemaat yang mengikuti live streaming, Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.